Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Teman-teman, sebelum kita mulai pembahasan materi kali ini, Michika punya gambar nih. Ya, ini ada gambar sedang hormat bendera. Coba Michika mau tanya, ada yang sudah kangen upacara bendera? Oke, ya, coba perhatikan. Saat kita sedang hormat bendera, dan kita ternyata membentuk sebuah sudut ya. Lalu, apakah kalian tahu apa itu sudut? Yuk, kita simak bersama-sama. Ya, materi kali ini adalah tentang sudut. Sebelum Michika lanjutkan pengertian tentang sudut, Michika akan menampilkan 4 contoh. Sehingga nantinya kalian dapat membedakan mana yang bisa membentuk sudut dan mana yang tidak bisa membentuk sudut. Gambar yang pertama. Di sini ada 2 garis lengkung yang saling berpotongan. Apakah gambar ini membentuk sebuah sudut? Ya, gambar ini tidak membentuk sudut. Sekarang perhatikan gambar yang kedua. Ada garis lurus berpotongan dengan garis lengkung. Apakah gambar ini bisa membentuk sudut? Ya, tidak membentuk sudut. Sekarang, perhatikan gambar yang ketiga. Ada garis lengkung dan ada garis lurus yang saling berpotongan. Apakah gambar ini juga membentuk sudut? Ya, gambar ini juga tidak membentuk sudut ya. Lalu sekarang gambar yang keempat. Kalian perhatikan ya, di sini ada 2 garis lurus yang saling berpotongan. Apakah ini dapat membentuk sudut? Ya, betul sekali. Ini dapat membentuk sudut. Lalu, apa sih alasannya? Kenapa ada yang membentuk sudut dan ada yang tidak membentuk sudut? Sekarang, perhatikan gambar yang pertama ya. Gambar pertama ini tidak membentuk sudut karena 2 garis yang berpotongan ini adalah garis lengkung. Lalu, bagaimana dengan gambar kedua? Nah, di gambar kedua ini ada garis lengkungnya juga, jadi tidak membentuk sudut. Nah, begitu pula dengan gambar nomor 3. Di sini ada garis lengkungnya, jadi tidak membentuk sudut. Sekarang gambar yang keempat. Lihat, gambar yang keempat ini terbentuk oleh 2 garis lurus. Nah, karena terbentuk oleh 2 garis lurus, makanya gambar ini membentuk sudut. Bagaimana teman-teman? Sudah bisa membedakan bukan? Mana yang dapat membentuk sudut dan mana yang tidak membentuk sudut? Sekarang kita ambil kesimpulan. Apa sih pengertian dari sudut itu? Sudut adalah sebuah bidang di antara 2 garis lurus yang bertemu pada satu titik. Oke, sekali lagi ya. Sudut adalah sebuah bidang di antara 2 garis lurus yang bertemu pada satu titik. Nah, sudut biasanya disimbolkan dengan gambar ini ya. Oke teman-teman, setelah kalian mengetahui pengertian dari sudut, sekarang kita akan cari tahu tentang bagian-bagian sudut. Nah, di sini Michika punya sebuah sudut. Michika beri titik A, lalu di tengah kita beri titik B, dan di ujung sini kita beri titik C. Nah, sekarang coba perhatikan. Pada gambar sudut ini terdapat 2 kaki sudut.
Lalu apa sih kaki sudut? Kaki sudut adalah garis yang membentuk sudut. Oke, kita lihat ya. Yang pertama ada kaki sudut BA. Coba perhatikan gambarnya ya. Kaki sudut BA. Lalu yang kedua ada kaki sudut BC. Nah, di sini kaki sudut BC. Berikutnya ada namanya titik sudut. Titik sudut adalah titik temu antara dua garis yang membentuk sudut. Di sini titik sudutnya adalah titik sudut B. Berikutnya, yang di tengah ini adalah sudut. Sekarang, apa sih nama sudut dari gambar ini? Perhatikan ya. Kalian masih ingat dengan simbol ini? Ya, ini adalah simbol dari sudut. Maka kita dapat menuliskan nama sudut dari gambar ini adalah sudut ABC. Lihat, A, B, C. Dan kalian juga bisa menyebutkan dari arah sebaliknya, yaitu sudut CBA. CBA. Nah, setelah tadi kita belajar tentang bagian-bagian sudut, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis sudut. Oke, yang pertama ada namanya sudut siku-siku. Apa itu sudut siku-siku? Sudut siku-siku adalah sudut yang terbentuk oleh dua garis yang tegak lurus. Perhatikan, ini adalah gambar dari sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini besarnya adalah 90 derajat. Oke, Jessica akan tampilkan lagi untuk gambar sudut siku-siku dengan posisi yang berbeda. Nah, ini sama ya, masih sudut siku-siku. Berikutnya, yang kedua, ada sudut lancip. Apa itu sudut lancip? Sudut lancip adalah sudut yang besarnya lebih kecil dari sudut siku-siku. Lihat gambarnya, ini adalah sudut lancip. Nah, di sini ada besarnya adalah 45 derajat. Berarti sudut lancip itu lebih kecil dari sudut siku-siku. Artinya, sudut lancip itu besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, sekarang Michika akan tampilkan lagi yang lainnya. Ini ada sudut lancip yang besarnya 36 derajat dan ada yang besarnya 48 derajat. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ya, berikutnya ada namanya sudut tumpul. Apa itu sudut tumpul? Sudut tumpul adalah sudut yang daerahnya lebih besar dari sudut siku-siku. Oke, perhatikan gambar sudut tumpul ini. Lihat. Nah, di sini tertulis besarnya adalah 145 derajat. Tadi kan masih ingat kan, kalau sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Nah, makanya sudut tumpul itu besarnya adalah lebih dari 90 derajat. Oke, Michika akan tampilkan lagi untuk bentuk sudut tumpul yang lainnya. Nah, ini sudut tumpul besarnya 174 derajat dan sudut tumpul besarnya 113 derajat. Nah, itu tadi jenis-jenis sudut.
Nah, setelah tadi kita belajar tentang jenis-jenis sudut beserta besarnya, sekarang bagaimana sih cara mengukur besar sudut? Ya, untuk mengukur besar sudut, kita bisa menggunakan alat namanya busur derajat. Nah, seperti ini ya teman-teman, busur derajat. Mungkin kalian sudah pernah melihatnya ya, penggaris seperti ini. Ya, ini namanya busur derajat. Sekarang coba perhatikan. Busur derajat ini ada namanya di tengah ini, namanya adalah pusat busur. Lalu ini adalah garis ini, di bawah ini adalah alas busur. Lalu untuk angka-angkanya, angka 0 ini adalah skala 0, dan di atas ini adalah ukuran besar skala sudut. Angka-angka yang di sini adalah ukuran besar. Oke, sekarang kita praktekkan ya cara mengukur besar sudut. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di sini jika punya sudut ABC, ya, kita akan menentukan besar dari sudut ABC ini. Maka yang pertama adalah letakkan titik pusat busur. Nah, ini titik pusat busur pada titik sudut. Nah, ini adalah titik sudut. Oke, seperti ini ya. Oke, nah ini kita sudah meletakkan titik pusat busur pada titik sudut. Sekarang kita lihat untuk kaki sudut yang pertama posisinya berada di skala 0, dan untuk kaki sudut yang kedua posisinya ada di skala 90. Ya, itu artinya besar sudut ABC kita bisa melihat di sini besarnya adalah 90 derajat. Oke, berikutnya kita akan mengukur besar sudut yang lainnya. Nah, ini ada sudut PQR. Oke, caranya masih sama ya. Kita letakkan titik pusat busur pada titik sudut. Oke, seperti ini. Nah, sudah meletakkan titik pusat busur pada titik sudut, lalu kita lihat ya. Kita lihat kaki sudut yang pertama. Ini ada di skala 0. Oke, lalu kaki sudut yang kedua ini ada di skala 30. Nah, berarti sekarang kita bisa mengetahui kalau besar sudut PQR adalah 30 derajat. Nah, sudut PQR ini adalah jenis sudut lancip. Betul sekali. Sekarang, agar kalian dapat lebih memahami tentang perbedaan dari ketiga jenis sudut tadi, kita akan lihat dengan membandingkannya. Yang pertama, ini adalah sudut siku-siku. Tadi besarnya adalah 90 derajat. Berikutnya ada sudut lancip. Sudut lancip ini besarnya adalah kurang dari 90 derajat. Di sini contohnya besarnya 45 derajat. Dan sudut tumpul itu besarnya adalah lebih dari 90 derajat. Nah, untuk di sini besarnya adalah 145 derajat. Oke, sekarang kalian bisa melihatnya ya. Dari ketiga sudut ini, kita bisa melihat perbedaannya. Oke, mudah ya teman-teman untuk membedakan sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Oke, sekarang setelah tadi kita mengetahui
untuk besar dari jenis-jenis sudut, sekarang kita akan membandingkan sudut. Oke, di sini ada sudut tumpul, lalu ada sudut siku-siku. Oke, perbandingannya adalah sudut tumpul ya lebih besar dari sudut siku-siku. Oke, berikutnya ini ada sudut lancip dan sudut siku-siku. Apa ya perbandingannya ya? Ya, sudut lancip lebih kecil dari sudut siku-siku. Sekarang yang ketiga. Nah, ini ada sudut lancip dan sudut tumpul. Oke, sudut lancip adalah lebih kecil daripada sudut tumpul. Nah, sekarang saatnya latihan soal. Coba sebutkan bagian-bagian sudut pada bangun datar di bawah ini. Di sini ada bangun datar segitiga sama sisi. Kita akan mencari tahu tentang kaki sudutnya, titik sudut, dan nama sudutnya. Oke, terlebih dahulu kita akan cari tahu tentang kaki sudutnya ya. Nah, kaki sudutnya apa saja ya? Oke, kaki sudutnya adalah kaki sudut AB. Oke, lalu ada kaki sudut BC dan kaki sudut, ya betul sekali, CA. Oke, mudah ya. Kaki sudutnya ada 3, kaki sudut AB, lalu kaki sudut BC, dan kaki sudut CA. Sekarang kita akan cari tahu tentang titik sudutnya. Nah, untuk menentukan titik sudut, ini sangat mudah sekali. Kita lihat bangun datar di sini, ya. Di sini sudah ada tanda garis melengkung warna hijau. Nah, ini menandakan daerah sudutnya. Berarti kita bisa melihat titik sudutnya mana saja. Oke, yuk kita sebutkan. Yang pertama, ada titik sudut A. Lalu yang kedua, ya, titik sudut B. Dan yang ketiga ada, betul sekali, titik sudut C. Ya, mudah sekali ya untuk titik sudut. Ada titik sudut A, titik sudut B, dan titik sudut C. Berikutnya, untuk nama sudutnya. Nah, untuk nama sudutnya, yang pertama kita lihat titik sudutnya. Nah, ini ada titik sudut A, berarti kita bisa menyebutkan dengan nama sudut A. Ini sudut A. Oke. Nah, selain kita menyebutkannya dengan sudut A, kita juga bisa menyebutkannya dengan sudut CAB. CAB. Oke, atau kebalikannya, kita bisa menyebutkannya dengan sudut BAC. BAC. Ya, jadi sudut A ataupun sudut CAB atau sudut BAC itu sama ya. Oke, sekarang sudut berikutnya. Nama sudut berikutnya kita ke titik sudut B. Berarti nama sudutnya sudut B. Nah, sudut B ini kita juga bisa menyebutkannya dengan sudut ABC atau kebalikannya sudut CBA. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, satu lagi. Sekarang kita ke titik sudut C. Nah, berarti ini nama sudutnya adalah sudut C. Oke, sudut C ini kita bisa menyebutkannya dengan sudut ACB ataupun kebalikannya, yaitu sudut, ya betul sekali, BCA. Oke, mudah ya teman-teman untuk menentukan nama sudut. Oke, sekarang kita ke latihan soal berikutnya. Tuliskan jenis sudut pada gambar sudut berikut, kemudian bandingkan. Oke, di sini ada
dua sudut. Nah, masih ingat kan tadi kita sudah belajar tentang besar sudut dari masing-masing jenis sudut. Nah, sekarang kita bandingkan yuk. Oke, gambar yang pertama ini adalah sudut, betul sekali, sudut siku-siku. Dan yang kedua ini adalah sudut, ya, sudut lancip. Oke, sudut siku-siku dan sudut lancip itu perbandingannya bagaimana ya? Ya, betul sekali, sudut siku-siku lebih besar daripada sudut lancip. Kenapa? Karena sudut siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Sedangkan sudut lancip besarnya kurang dari 90 derajat. Oke, sekarang kita ke gambar berikutnya. Nah, oke, ini ada sudut lancip dan sudut tumpul. Sekarang kita lihat, tadi sudut lancip itu besarnya kurang dari 90 derajat. Sedangkan kalian masih ingat sudut tumpul besarnya berapa? Ya, sudut tumpul itu besarnya lebih dari 90 derajat. Jadi, kita bisa membandingkan antara sudut lancip dan sudut tumpul. Sudut lancip ya lebih kecil daripada sudut tumpul. Oke, bagaimana budaya teman-teman untuk membandingkan jenis sudut? Nah, sekarang kita sudah tahu ya apa itu sudut dan jenis-jenis sudut. Kita juga tadi sudah bisa membandingkan antara sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Kini saatnya diri jaga kesehatan ya teman-teman. Jika akhiri, thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.